我不知道买那个酒。快没有呢。没关系啦。Hai hai hai, halo Besti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisnania. Apa kabar teman-teman dimanapun teman-teman berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kan kemarin saya habis dikurung ya teman-teman, habis karantina mandiri selama 2 hari. Alhamdulillah hasil swab mandiri saya itu negatif, jadi alhamdulillah nggak sampai positif. Dan pagi ini adalah kerja pertamaku lagi. Setelah 2 hari kemarin saya istirahat, dan pagi ini tiba-tiba nenek minta dites swab, soalnya beliau katanya kurang enak badan. Alhasil seperti ini, sangat mengkagetkan sekali. Kasihan sekali nenek, ya Allah, nggak nyangka teman-teman, nenek positif. Nah setelah itu karena saya tahu hasilnya itu positif, jadi harus cepet-cepet dibawa ke rumah sakit. Akhirnya saya telepon anak terdekatnya nenek yang lokasi rumahnya itu dekat sama nenek. Jadi saya telepon Taje karena waktu itu Pak Bos sudah berangkat kerja, jadi di rumah sama sekali nggak ada orang, hanya saya sama nenek. Alhamdulillahnya Taje juga buru-buru ke sini, langsung nyampe sini kita bawa nenek ke rumah sakit. Cuma sayang sekali waktu itu saya karena buru-buru mau bawa nenek ke rumah sakit karena keadaan udah chaos banget, udah panik ya, karena kaget, bener-bener kaget. Jadi saya ke rumah sakit itu buru-buru, saya nggak sempat bawa HP untuk ngerekam, jadi saya nggak ada momen itu pas waktu nenek periksa ke dokter. Alhamdulillah kata dokter daya tahan tubuh nenek termasuk kuat, jadi beliau dikasih obat khusus COVID. Tapi ini hanya bisa dikonsumsi untuk umur 60 tahun ke atas, dan ini hanya untuk dikonsumsi 5 hari per 12 jam sekali. Karena kemarin saya ngasihnya nenek itu sekitar jam 1 habis makan siang, jadi habis dari rumah sakit itu benar-benar sekitar jam 12-an. Akhirnya makan siang, habis makan siang itu sekitar jam 1 lah, saya itu kasih nenek obat virus itu. Jadi per ngonsumsi obatnya itu 4 biji ya. Nah karena per 12 jam sekali ngasihnya, jadi ini tengah malam jam 1 malam saya harus bangun untuk ngasih obat virus itu ke nenek. Nggak boleh lebih dari 12 jam, jadi per 12 jam sekali nenek harus dikasih obat itu. Makanya ini nenek agak kayak, ini pengaruh obat tidurnya nenek ya, jadi nenek kayak agak lemes atau agak gimana gitu. Sebelum minum obat tadi nenek saya kasih sereal untuk mengganjal perut supaya nggak perih. Nah karena minum obatnya juga sudah selesai, jadi ini nenek tak suruh naik lagi untuk bubuk kembali. Halo teman-teman, jumpa kembali di pagi hari. Ini biasa lagi aktivitas ya. Aktivitas pagi hari di hari kedua sehabis saya kemarin sakit. Alhamdulillah hari ini sudah bisa aktivitas seperti biasa. Nah ini lagi nyuci bajunya nenek sama Pak Bos. Bajuku itu tak sendiriin ya, saya tuh nggak pernah nyuci baju bareng sama bajunya Pak Bos sama nenek. Jadi bajuku itu selalu tak sendiriin. Ini saya nyuci baju-bajunya Pak Bos sama nenek selama tak tinggal 2 hari kemarin. Dan jangan salfok sama jemurannya nenek ya. Di rumah ini tuh nggak punya jemuran, jemurannya ya di belakang rumah kayak gini, dan sama sekali nggak kena sinar matahari teman. Jadi kalau baju kering pun ya alum-alum kayak gitu, nggak bisa kemeripik. Kalau beda lah ya, pokoknya beda kalau jemuran kena matahari sama ndak. Lanjut aktivitas berikutnya, mumpung nenek belum bangun, jadi ini masih bisa saya tinggal aktivitas apapun. Saya lebih suka aktivitas itu kalau mereka belum bangun, jadi bisa sesuka saya, yang penting bersih gitu, kayak nggak ada yang ngawasin aja gitu. Kalau teman-teman gimana, apakah ada yang sama? Nah ini masih lanjut
soal jemuran, karena tempat jemurannya nenek itu kecil, jadi ini selalu bergantian teman-teman. Kalau ada cucian baru, cucian yang lama saya pindah ke lantai 2 karena di sana lumayan ada, meskipun nggak kena sinar matahari langsung, tapi di sana ada ya kecorotan gitulah, keselorotan sinar matahari sedikit gitu. Dan yang lagi saya lipet ini jemuran dari kemarin, dari lantai 2 yang sudah kering. Jadi begitu terus selanjutnya secara bergantian gitu. Pokoknya kalau ada cucian baru ya kasih belakang sana, nanti yang belakang ditaruh atas, yang atas kalau sudah kering ya saya lipetin kayak gini. Jadi gimana menurut teman-teman, apakah seribet itu? Dulu saya merasa ribet, tapi karena sudah lama kelamaan ya terbiasa teman-teman. Dari dulu saya berganti-ganti majikan itu selalu rumahnya kurang lebih seperti kayak punya nenek kayak gini teman-teman. Nggak punya jemuran yang langsung kena sinar matahari. Jadi ya udah terbiasa. Lanjut ini ngebersihin bagian depan. Karena 2 hari kemarin rumahnya saya tinggal jadi agak berantakan. Loh emang kemana Mbak? Ya saya di rumah aja, tapi posisi saya tidak bekerja. Atau saya itu karantina mandiri teman-teman. Jadi saya kemarin 2 hari sama sekali tidak kerja. Loh bukannya kemarin bosnya ngepan orang Taiwan untuk jaga Simbah. Iya teman-teman, 2 hari kemarin yang jaga Simbah atau yang gantiin saya itu orang Taiwan. Tapi beliau itu kerjanya hanya khusus untuk menjaga Laurentia atau khusus menjaga nenek saja. Jadi beliau hanya ngurusin apa saja yang menjadi tugasnya atau ngurusin apa saja yang mau dikerjakan nenek. Jadi beliau hanya membantu khusus untuk menjaga pasien atau menjaga nenek saja. Beliau kerja dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam karena nenek setiap hari bangun sekitar jam 9. Jadi beliau datang ke sini itu langsung ngurusin nenek karena memang ikrarnya dari depan atau perjanjiannya itu beliau hanya menjaga nenek. Jadi begitu beliau datang ya langsung ngopeni nenek. Tidak seperti kita, meskipun di perjanjian awal juga kita di sini tuh hanya untuk menjaga Simbah. Tapi karena kita tidur di sini, makan juga ikut majikan, jadi ya anggap saja kita membantu. Lagian kalau Simbahnya nggak rewel. BTW ini yang datang Taci ya teman-teman. Beliau beli stok ikan karena kebetulan stok di kulkas habis. Dan karena anaknya beliau itu juga sakit, lagi demam, kena virus juga. Dan kemarin beliau juga sempat beli alkohol karena nenek kena virus ini. Jadi semua lantai ini saya ngepel pun juga saya tambahin menggunakan alkohol teman-teman, karena untuk menghilangkan virus-virus yang menempel di mana-mana. Dan ini Tacik membawa 1 botol katanya mau buat ngepel rumahnya juga, karena ternyata anaknya juga kena virus. Jadi beliau lagi capek-capeknya ini karena kemarin habis jaga Simbah, kemarin habis kesini masakin Simbah. Soalnya yang orang Taiwan itu sama sekali nggak megang kerjaan apalagi masak selain megang Simbah. Oke lanjut teman-teman, lagi masak air nih. Nah ini sebenarnya air bisa langsung dikonsumsi karena ini mau untuk air hangat ya, jadi harus dimasak dulu. Kalaupun untuk dikonsumsi ini tetap saya masak dulu soalnya takut batuk, dan Pak Bos juga mintanya seperti itu. Sebenarnya bisa langsung dikonsumsi karena itu air sulingan. Dan alhamdulillah ini nenek sudah bangun mulai beraktivitas pagi. Dan ini nenek sudah selesai sarapannya teman-teman. Beliau habis makan obat juga.
Karena dari bangun tidur tadi nenek bilang kalau kurang enak badannya sakit lah, terus mulai batuk pilek. Akhirnya ini saya bantu beliau untuk liang tiwun atau mengukur suhu badan. Tapi alhamdulillah ini normal ya teman-teman, 36,7 kalau nggak salah. Karena kalau menurut usia nenek ini sudah tua ya teman-teman, sudah 93 tahun. Jadi nenek terkena virus ini harus benar-benar diperhatikan. Dan kemarin Pak Dokter juga bilang jangan sampai panas. Kalau nenek panas langsung dibawa ke rumah sakit, langsung bisa diopnam di sana. Tapi karena ini nenek suhu badannya normal dan alhamdulillah ya keadaannya nenek menurut saya baik. Tapi karena nenek penasaran, saya juga khawatir. Akhirnya ini saya tes lagi. Karena jujur hasil tes kemarin nenek tuh sebenarnya kurang percaya. Nggak tahu kok bisa gitu. Tapi ini akhirnya saya tes kembali dan tetap hasilnya masih sama seperti kemarin. Ambil lah, ambil. Meo nama kuai lah. Meo sama kuai lah. Nah, alhamdulillah ini setelah selesai tes swab nenek dan nenek tahu hasilnya masih sama dan mau nggak mau juga harus tetap percaya. Jadi ini saya tinggal aktivitas selanjutnya. Ini adalah ikan yang dibawa Tacik tadi pagi teman-teman, karena belum dicuci bersih jadi akhirnya ini saya cuci bersih sebelum dimasukkan ke freezer. Nah, Tacik itu setiap beli ikan itu untuk stok seminggu ke depan. Tapi ini nanti masih paruan sama Tacik ya, tidak semuanya untuk nenek gitu. Tapi tenang, kalaupun belum sampai seminggu kok ikan sudah habis, biasanya saya ke supermarket untuk membeli stok ikan. Nah, ini semuanya saya cuci bersih dulu. Jadi nanti Tacik ke sini tinggal bawa pulang gampang, tidak perlu dicuci lagi sampai rumah. Jadi tinggal langsung aja disimpan di freezer. Ini sudah terbiasa ya teman-teman, karena saya sendiri kalau Tacik habis beli ikan itu langsung saya bersihin. Jadi saya nyimpan ke freezer itu sudah dalam keadaan bersih. Nah, setelah selesai dicuci, ini saya masukin plastik satu-satu. Nah, untuk bagian Tacik ini juga sudah saya sendiri-sendiriin, saya tutup Tupperware biar lebih rapi aja gitu. Dan untuk yang saya bungkus plastik ini untuk disimpan sendiri. Jadi ditaruh plastik ini tujuannya supaya biar rapi aja. Dan biasanya kalau ditaruh freezer kan jadinya demleng-demleng gitu ya. Nah, kalau ditaruh plastik kayak gini nggak jadi demleng-demleng teman-teman. Jadi tinggal ngambil, enak, gampang, simple. Nah, untuk ikannya Tacik ini biasanya saya taruh kulkas dulu karena biasanya Tacik kesininya malam. Nah, karena ini juga pas banget waktunya untuk masak buat makan siang. Jadi ini saya sekalian ngambil sayur sama ikan sisa kemarin ya teman-teman, masih ada itu. Jadi nanti mau tak masak. Selamat siang. Nah, ini sudah tiba waktunya saya untuk masak ya. Tak sambi ya. Aduh, kerubutan ireng-ireng gitu. Karena pesoku hilang. Saya tak cukup peso. Karena Simbah lagi sakit teman-teman ya. Jadi ya mau nggak mau wes kudu kerubutan niki masih nang jero omah. Mau nggak mau juga saya yang rawat, siapa lagi atau karena memang saya perawatnya atau memang saya yang jaga beliau. Jadi baik kondisi dalam kondisi apapun ya tetap saya yang jaga. Nah, ini saya mau masak nih buat Simbah makan siang. Ini cuma khusus masak nih buat nenek tok. Nah, saya nanti punya menu sendiri karena nenek lagi nggak fit ya. Jadi ini
masaknya cukup untuk nenek saja. Pak Bos pun juga nggak makan di rumah, jadi beliau selama nenek sakit ini makan di luar. Jadi kalau sudah kenyang baru pulang gitu teman-teman. Nah ini mau cepet-cepet soalnya ini udah hampir jam 12, karena itu efek sakitnya apa gimana nggak tahu. Nenek itu sekarang gampang lapar teman-teman. Tadi beliau habis BAB, jadi saya kan itu ngopeni beliau dulu gitu loh. Nah ini habis beliau sudah duduk di depan, wes tak pastikan beliau baik-baik saja ya toh, baru tak tinggal masak. Ini pun juga mau cepet-cepet soalnya nenek saiki rasa sabaran. Kalau sudah lapar aku luwe gitu teriak-teriak. Nggak apa-apa, wis bismillah. Ini mau goreng ikan sama nanti ngoseng-ngoseng ini pokcai. Harus diganti, harus diganti-ganti menunya, soalnya nenek juga modelnya ini gampang bosen gitu teman-teman. Oh, nah untuk goreng ikan ini harus sedikit kasih tepung biar dia nggak lengket. Kayak gini. Ini tadi sudah tak baluri garam ya. Nah kayak gini cukup. Bismillah. Nah lalu ini ada iwak-iwakan, tapi ini vegetarian teman-teman. Mau tak iris tipis terus digoreng segini. Ini juga belum tentu nenek makan, untuk pelengkap saja. Lalu di sini ada asparagus. Ini kuah soto bening. Ini untuk merebus asparagusnya cukup direbus tok. Kasih sedikit garam. Bismillah, angkat. Baiklah, untuk sayur berikutnya saya mau ngoseng ini pokcai sedikit aja untuk pelengkap. Bismillah. Untuk ikan ini mau tak pakai separuh saja, sehingga makannya nggak banyak, penting ada gizi. Lalu ini untuk telur-telurannya. Nah, sudah matang teman-teman. Ini sengaja nggak tak taruh piring, udah biar gini aja, nanti sisanya saya yang makan, karena ini nenek nggak mungkin habis, jadi mau tak ambilin sedikit saja. Yang penting ada hijau-hijauan. Ini buat nenek abon ikan. Aduh panas. Aduh. Jadi begini menunya nenek. Insya Allah komplit ya, 4 sehat 5 sempurna. Ini untuk lauk pauknya
Dan ini untuk nasinya. Nah, untuk sumpitnya pun juga plastikan kayak gini ya teman-teman. Ini sekali langsung buang. Nah, ini nanti sisanya bisa untuk saya makan. Ada soto teman-teman, kemarin asal-asalan bikin soto dan ini masih ada ya kuahnya, soto bening. Lalu ini iwaknya atau dagingnya ayam itu langsung tak masukin, tak cemplung no gitu. Dan aduh, soalnya piye amrih piye amrih cepete ngono teman-teman ya. Terus ini turahan kemarin masih ada jeruknya juga. Lagi batuk pilek jadi pengen makan kecut-kecut. Ini masih ada sisa, nanti bisa tak panasin gitu ya. Tinggal nambahin seledri sama daun bawang. Nah teman-teman, mungkin konten hari ini cukup segini aja dulu, karena saya sendiri juga nanti habis ini mau makan siang terus minum obat, karena saya sendiri juga belum sepenuhnya sembuh, karena jujur saya sendiri juga posisi sakit teman-teman ya, karena barengan sama nenek. Jadi ya beginilah, memang lagi cuaca mungkin ya. Makanya buat teman-teman yang ada di sana, teman-teman online semuanya, jaga kesehatan. Sekiranya badannya rodok meriang, apa kurang enak badan, wis langsung periksa saja, jangan ditunggu nanti. Kalau perlu sedia obat di rumah, jadi ketika badan kurang enak langsung bisa minum obat gitu ya. Jangan sampai ditunggu sakit, apalagi buat kita ini yang para perantau yang lagi bekerja sama seperti saya, khususnya jaga orang tua ya, jaga kesehatan. Pokoknya hati-hati lek kerja, tunggu dinongo ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Gusti Allah, selalu diberikan kesehatan, dilancarkan pekerjaannya, dimudahkan apapun kegiatan kita. Ya sudah, sekian video dari saya, karena jujur ya saya tuh nggak bisa fokus untuk satu, umpama mau makan nggak bisa fokus dulu, soalnya nenek bentar-bentar manggil, lagi nggak enak badan, biasa kayak gitu ya, rewel. Jadi mohon maaf teman-teman ya, mungkin videonya cukup segini aja dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video aku. Mohon maaf ini agak engap soalnya menggunakan masker, dan emang cuaca juga panas ya teman-teman. Dan mungkin ini banyak orang sakit ini karena memang cuacanya itu lagi nggak bersahabat. Mau pergantian cuaca banyak orang sakit. Kemarin Taiwan itu sudah memberlakukan untuk membuka masker. Tapi ketika semua orang membuka masker, malah banyak virus datang lagi gitu. Jadi wis pokoknya hati-hati dewe, dijaga kesehatannya. Mudah-mudahan kita semua selalu dijauhkan dari penyakit atau mara bahaya apapun yang sedang melanda dunia ini. Ya sudah, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.